Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Oke, rekan-rekan, sekarang kita akan membahas tentang agar channel YouTube kita berkembang pesat. Perhatikan, simak dengan seksama, tonton sampai selesai agar seluruh pesan yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Channel YouTube kita berkembang didasarkan pada minat para penonton video kita. Begitu penonton video kita mengklik subscribe, memberikan like, menonton video kita, dan aktivitas-aktivitas yang lain, maka akan dicatat di dalam historinya. Nah, kemudian history itu yang akan mempengaruhi YouTube, yang kemudian dicatat oleh YouTube bahwa penonton kita tertarik dengan video kita, atau mungkin video-video yang lain yang pernah dia beraktivitas yang berkaitan dengan video tersebut. Nah, berdasarkan catatan histori itulah kemudian rekan-rekan YouTube merekomendasikan video-video tertentu kepada mereka, termasuk video kita tentu saja. Sehingga satu hal yang perlu diingat bahwa jika video kita ingin banyak ditonton oleh para penonton YouTube, maka sediakan video yang berkualitas, sediakan video yang bermutu, video yang memang dibutuhkan oleh penonton video kita. Selanjutnya, rekan-rekan, kita berharap video kita dapat direkomendasikan oleh YouTube. Maka upaya kita adalah bagaimana video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Maka tadi, jika video kita pernah di-like, video kita pernah ditonton, video kita pernah di-subscribe, maka kemudian bagian dari video-video kita yang lain akan direkomendasikan kepada penonton YouTube kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah agar video yang sudah direkomendasikan itu kemudian ditonton lagi, dan ditonton lagi, begitu seterusnya. Satu langkah awal yang bisa kita lakukan setelah thumbnail video kita muncul adalah kita tentu saja menampilkan thumbnail yang menarik. Thumbnail yang bisa menggugah emosi penonton video kita, yang menggugah keinginan penonton video untuk mengklik thumbnail kita. Itu satu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya, ketika video kita sudah ditonton, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lama video kita akan ditonton? Apakah hanya 15 detik? Apakah hanya 30 detik? Atau bisa sampai 50% dari durasi video kita, atau 100% dari durasi keseluruhan video kita? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, rekan-rekan. Setelah video kita ditonton, misalnya sampai durasi full, apakah ada interaksi yang baik, menunjukkan ketertarikan para penonton video kita terhadap video yang kita unggah? Apakah penonton kita memberikan like? Apakah penonton kita memberikan komentar? Apakah penonton kita kemudian menjadi subscriber baru? Adakah interaksi yang baik penonton video kita dengan video kita? Ini pertanyaan berikutnya, rekan-rekan. Jadi, di samping video kita berhasil direkomendasikan, kemudian apakah berhasil ditonton, apakah berhasil ditonton dalam durasi full, kemudian apakah berhasil ada interaksi antara penonton video dengan
video kita. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan rekan-rekan. Sehingga ketika ada interaksi yang baik antara penonton dengan video kita, maka peringkat video kita akan tentu saja naik. Rekan-rekan, perkembangan channel kita sangat-sangat ditentukan oleh rekomendasi YouTube yang didasarkan pada minat itu. Maka rekan-rekan saat ini harus fokus untuk berusaha bagaimana video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube sehingga thumbnail video kita selalu nongol di beranda, di perangkat, di gadget para penonton video dengan tema yang tertentu yang sesuai dengan minat penonton YouTube kita. Agar video kita menarik bagi penonton YouTube kita, maka upayakan video yang kita berikan kepada mereka adalah video yang sesuai kebutuhan mereka. Video yang bisa menjawab segala macam pertanyaan yang ada di benak para penonton video kita. Maka penting bagi setiap konten kreator, penting bagi kita para YouTuber pemula untuk mengetahui keinginan para penonton YouTube kita. Jadi harus tahu. Kita juga bisa memprediksi kira-kira apa yang menjadi keinginan penonton video kita. Bagaimana cara kita memprediksi? Kita bisa mengetahui dari banyaknya kata kunci yang dicari. Misalnya di YouTube pencarian. Kita ketikkan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan tema tertentu. Ada beberapa kata kunci nanti yang akan muncul. Maka di situ bisa kita jadikan dasar. Ini kita sebagai YouTuber pemula mencari kata kunci yang mudah. Jadi kita coba, kita ketikkan kata kunci tertentu di YouTube pencarian. Maka di situ akan muncul beberapa kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Atau kita bisa menggunakan Google Trend, atau kita bisa menggunakan fitur pencarian Google, kita bisa juga mencarikan tab body, dan lain sebagainya. Ada banyak tool gratis yang bisa kita gunakan untuk menemukan minat penonton. Nah, setelah kita tahu, maka kemudian kita membuat video yang berkaitan dengan minat penonton itu. Dengan begitu, maka penonton kita insya Allah akan tertarik dengan video kita, karena memang sesuai dengan keinginan mereka. Kita juga bisa memanfaatkan data analitik yang ada di YouTube Studio. Di situ ada banyak data yang bisa kita temukan. Misalnya penontonnya laki-laki atau perempuan, penontonnya umur berapa sampai berapa, mencari kata kunci apa, dan lain sebagainya. Banyak sekali data yang bisa kita temukan. Nah, dari situ kemudian kita bisa menjadikan data analitik itu sebagai dasar pembuatan video berikutnya. Jadi kuncinya adalah kita tahu apa yang menjadi keinginan dari penonton video di YouTube. Begitu kita tahu, kemudian kita membuat konten video yang sesuai dengan keinginan mereka, maka dipastikan mereka akan menonton video kita. Di samping itu rekan-rekan, untuk membantu kita mempermudah membuat konten video, kita bisa menonton video yang sejenis dengan channel YouTube kita. Misalnya video tutorial YouTuber pemula, maka kita bisa membuka channel YouTuber pemula yang lain. Atau bidang-bidang yang lain, tema dan topik yang lain. Kita sesuaikan dengan channel YouTube kita. Kita lihat, kita buka, kita tonton, kita pelajari sebaik-baiknya. Bagaimana dia membuat video, bagaimana dia membuat konten, bagaimana dia menulis judul, bagaimana dia menulis deskripsi, dia membidik kata kunci apa, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian kita baca juga komentar-komentarnya. Dari sekian banyak komentar itu kita bisa menyimpulkan sesungguhnya apa yang menjadi minat dari para penonton YouTube kita.
para penonton YouTube. Sehingga kemudian kita bisa membuat video yang lebih baik dibandingkan video yang sudah ada. Rekan-rekan, menjadi seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula memang bukan pekerjaan yang ringan. Pasti dipastikan sesuatu yang berat. Karena harus ada banyak effort, harus ada banyak usaha dan upaya. Banyak belajar, banyak menonton video. Jangan pernah berharap channel YouTube kita berkembang tanpa ada usaha apapun. Jadi kita tidak bisa sekedar membuat konten, membuat video, kemudian kita upload ke YouTube, kemudian kita berharap video kita akan meledak. Tidak semudah itu, rekan-rekan. Jadi harus ada usaha yang sungguh-sungguh, upaya yang gigih, effort yang luar biasa. Sekali lagi, rekan-rekan, buat video yang sesuai keinginan penonton YouTube. Jika channel kita ingin meledak, jika channel kita ingin berkembang pesat, jika channel YouTube kita ingin mempunyai subscriber, jam tonton, viewer yang banyak. Jangan lupa untuk memberikan like, memberikan komentar yang membangun, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.